Oke, ini sekarang untuk keluhan Vario lama ya, yang karburator. Ini permasalahannya kalau dihidupin bisa hidup, tapi kalau di rating mati. Oke, coba kita hidupin ya. Sementara ini ya, kontak on. Ini rating nggak mau hidup sama sekali ya. Kita coba hidupin pakai kaki. Tuh, langsung mati guys. Tuh, digas gitu langsung mati. Ini bisa hidup, tapi digas mati. Tuh. Apalagi di rating. Coba rating mas. Kalau di rating langsung mati. Nah, ini problem kayak gini itu namanya problem pengisian yang bermasalah ya. Jadinya kalau teman-teman punya Vario tiba-tiba mati di jalan ya, kalau misalkan akinya langsung drop, kalau misalkan dihidupin bisa hidup. Terus kalau di rating sama bel mati, berarti itu faktor pengisian. Yang pertama itu pengisian nggak naik ke atas. Yang pertama ada kiprok, yang kedua ada spool, yang ketiga ada kabel yang putus di jalan. Kita coba cek di bagian kiproknya dulu. Kita bongkar bagian sini ya. Oke ya, ini kalau pengen mastiin ini yang pasti kalau diukur pakai tester ini pasti ini akinya udah drop sama sekali ya. Ini kiproknya di sini ya. Kita langsung soket kiproknya aja dicabut, terus kita ganti kiprok baru aja. Ini biar kayak gini tuh biar apa namanya, biar cepet pekerjaannya ya. Kalau misalkan mau check up untuk permasalahan di spoolnya kena enggak, kita bisa check up, tapi kita harus ganti aki pakai aki normal dulu untuk ngidupin motornya. Oke ya, ini kita ganti kiprok pakai yang ori ya. Kita coba ganti kiprok pakai yang ori. Kita langsung cek di tancapin di bagian soketnya di dalam bro, biar nggak bungar-bungar di dalam ya soketnya. Oke, setelah dipasang ya, ini kalau bisa hidup berarti masalahnya di bagian kiproknya ya. Kalau ini tetap nggak bisa hidup, masalahnya di spool ya. Untuk cara ngecek spoolnya ntar ini biar bisa hidup dulu ya, baru ntar bisa cek spoolnya ya. Terus kalau usahakan kalau ganti kiprok yang ori, jangan yang KW ya, jangan yang biasa, yang original. Soalnya kalau original itu pengisiannya itu stabil dia, nggak lebih dari 15. Kalau lebih akinya cepet overcharger dan cepet jebol akinya. Oke, kita hidupin ya. Oke, motornya langsung bisa hidup. Digas, langsung normal ya. Di rating ya hidup. Kalau sekarang berarti ini permasalahan di kiproknya ya. Hidup ya kalau di rating ya. Ini kalau untuk voltasenya masih turun, kita panasin dulu bentar. Kalau pengen bagus dicas aja langsung bisa, karena ini voltasenya masih di akinya masih turun. Mungkin ini kalau abangnya kalau misalkan di rumah nggak ada charger, dipakai aja jalan-jalan langsung naik lagi. Kita ukur voltasenya naik enggak. Nah, voltanya masih 10 ya. Ini udah bisa naik kalau segini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu voltasenya kurang, berarti ini harus gas mas, gas. Nah gitu ya, voltase melebihi dari kapasitas aki, dan kapasitas aki ini sekarang masih 11 ya. Jadinya bisa naik, berarti ini pengisian normal. Tapi jangan sampai 15 ke atas ya. Kalau 15 ke atas itu nggak boleh, itu bisa buat aki cepet rusak ya. Nah sekarang ini PR-nya ini kan udah bisa, yang pasti untuk masalah ini di kiproknya bermasalah. Terus aku mau ngasih tahu gimana sih caranya untuk pengecekan bagian spoolnya masih bagus apa enggak tanpa alat ya. Alatnya sederhana, maksudnya sederhana itu kita pakai bohlam lampu aja, kita nggak usah pakai tester. Kemungkinan di rumah teman-teman juga nggak punya tester gitu masalahnya. Kita coba bongkar ya di bagian sini ya, di bagian decknya dibongkar dulu untuk pengecekan
bagian spoolnya caranya gimana. Oke ya, ini udah selesai, maksudnya udah kebongkar. Kita coba hidupin dulu. Ini kan akinya wis ngisi. Nah, udah ada ya. Kita hidupin. Nah, motornya tetap bisa hidup ya. Terus kita copot akinya. Kita copot kiproknya. Nah, kita cek pakai balon kayak gini ya, guys ya. Ya. Balon kayak gini. Nah, kita dapetin warna hijau satu, kabel warna hijau satu. Nah, ini kan untuk massa. Terus kita dapetin plusnya satu. Plus itu warna merah ya. Kalau hidup berarti aki normal. Hidup ya, normal ya. Karena pengisian masih kurang. Nah, kita cek warna putih untuk kabel pengisian. Ada, nah, terang ya. Nah, terang ya. Ini kalau digeber aja langsung putus berarti normal. Kalau misalkan ini redup berarti spoolnya masalah ya. Terus warna kuning bagian pengisian. Nah, ini terang juga ya. Kalau misalkan redup berarti spoolnya minta ganti ya. Oke. Itu caranya ya. Atau mati pun juga spoolnya minta ganti. Jadi ya, intinya kabel putih sama kuning ini dari spool gitu loh maksudnya. Jadinya dari spool. Harus spoolnya kalau misalkan masih bagus, ini keluar terang banget gitu loh. Kita coba aja. Nah, ini kan terang banget. Nah, terang banget. Ini digeber gasnya aja langsung putus nih. Kalau yang merah ini karena voltase akinya kan masih kurang tadi. Oke, kita pasang kiproknya lagi. Kita langsung ganti aja. Ini copot, kita langsung ganti kiproknya. Oke ya, ini udah terpasang. Nah, kalau misalkan cara ngecek lagi, kalau misalkan pengisiannya ada apa enggak, maksudnya pengisiannya ada apa enggak ya, ini sampean itu copot kutub akinya yang ini, yang negatif. Kalau misalkan motornya bisa hidup berarti pengisiannya ada, yang masalahnya yang lain ya. Kalau misalkan tadi itu walaupun aki masih bagus, pengisian enggak ada, dicopot kutub negatifnya pasti dia mati ya. Kalau ini udah pasti hidup. Mas coba copot Mas biar enak aja untuk membuktikan. Ini copot ya kutub negatifnya. Nah, ini motor masih bisa hidup loh. Berarti pengisiannya normal ini ya. Diukur pakai tester juga normal. Oke. Nah, ini cukup sekian. Ini video ini ya, karena ini cuma masalahnya cuma bagian kiproknya aja yang masalah. Dan akinya kemungkinan besar masih bagus karena sebelumnya ini aki ini enggak, maksudnya aki itu starter bisa terus tiba-tiba ngedrop kayak gini. Cuma ini permasalahannya. Emang kalau vario lama kebanyakan ini yang bermasalah sama spoolnya yang bermasalah. Oke, ini cukup sekian ya videonya. Semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Thank you bro.